sebelum kita melakukan interpretasi, kita harus melihat dulu dari identitasnya. Dari sini pasiennya namanya sesuai, usianya sesuai, jenis kelaminnya sesuai, nomor registernya sesuai. Lalu kita bisa melihat di sini rumah sakit A, tempat tanggalnya juga, waktunya juga, dan ada marker L atau left. Jadi kita bisa tahu bahwa sini bagian sebelah kiri dan sana adalah sebelah kanan. Maksud saya bagian toraks seperti itu. Lalu kita bisa melakukan juga kualitas fotonya. Kita lihat pertama penetrasi di sini baik. Kenapa baik? Karena masih ada vertebrae yang terlihat ketika bertindihan dengan jantung. Lalu setelah itu juga kita bisa melihat dari inspirasi. Kita bisa melihat dari coste. Untuk melihat coste kita bisa dari coste anterior ataupun yang posterior. Jika anterior kita bisa melihat 6, posterior bisa 9 sampai 10. Lalu selanjutnya di sini kita akan melihat lagi dari keadaan gambar ini itu bagaimana, apakah simetris atau tidak. Di sini kita bisa lihat dari klavikulanya. Di sini kita lihat simetris, keduanya tidak ada yang rotasi, jadi masih dikatakan gambar ini baik. Lalu ini gambar dalam posisi AP atau PA. Nah, cara tahunya kita melihat dari posisi spinosusnya. Di sini terlihat berarti gambar ini adalah posisi PA atau postero anterior. Nah, seperti itu. Lalu kita bisa melakukan interpretasi supaya mudahnya kita gunakan rumus A, B, C, D, E, F, G, H. Di mana A yang pertama adalah airway. Kita melihat di sini dari trakea. Kita lihat di sini ada gambar lusen. Kita bisa lihat karena udara adalah lusen ketika difoto. Kita bisa lihat di sini dia turun lalu memecah menjadi bronkus. Dan di sini tidak ada kelainan, masih terlihat normal. Kita lihat tidak ada deviasi dari trakea, semuanya masih di batas normal. Nah, setelah airway kita masuk ke bone. Kita bisa lihat semua bone ada di sini, scapula, clavicula. Di sini ada glenohumeral joint juga, di sini juga ada, kita bisa lihat coste, ada tulang belakang dan lain sebagainya, dan tidak ada yang mengalami kelainan sama sekali. Semuanya masih dalam batas normal. Lalu kardiak, di sini kita bisa mengukur dari cardiothoracic ratio. Kita bisa melihat di sini, sebenarnya jika sebaiknya menggunakan penggaris yang panjang, namun di sini saya akan mencoba mengukurnya juga. Jika kita ukur, baik di sini adalah kita lihat di sini adalah gambarnya dari rasio dari ukuran dari jantungnya adalah 21. Nah, sementara dari toraksnya itu adalah kita bisa lihat adalah 39. Dimana berarti cardiac thoracic rasionya itu adalah lebih dari 50%. Sementara harusnya kalau untuk normalnya adalah 50% atau kurang dari 50%. Sehingga dapat dikatakan pasien ini mengalami namanya kardiomegali. Lalu selanjutnya kita bisa masuk ke D, yaitu diafragma. Di sini seharusnya diafragmanya terlihat di bawah sini. Jika kita mengikuti dari akhir dari toraks, karena kita bisa melihat dari sinus costodiaphragmaticus atau costophreniculus, tapi di sini kita lihat seharusnya di sini, tapi di sini tertutup oleh cairan. Nah, ini juga demikian sama, tertutup oleh cairan. Sehingga bisa kita lanjut ke yang E, yaitu adalah efusi pleural. Nah, sehingga di sini kita bisa katakan di sini ada efusi pleural. Kenapa efusi pleural? Karena warnanya yang di sini adalah opak, menandakan adanya cairan yang terakumulasi di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke F, yaitu lung field. Kita bisa lihat di sini dari lung field, jika normalnya harusnya kita tahu bahwa serangan vaskular paru dari cabang arteri bronkial itu adalah ke bawah atau ke basal. Tapi di sini kita lihat ini ada yang ke atas. Ini seperti ini, atau yang biasa kita namakan juga prehilar haze. Lalu kita juga bisa lihat di sini ada bentukan seperti donat atau yang biasa disebut dengan peribronchial caving. Nah, setelah itu juga di lung field kita lihat juga di sini ada beberapa garis-garis khusus. Nah, yang pertama di sini kita lihat ada garis ini, garis yang disebut dengan garis Carley yang A. Lalu di sini ada garis Carley B, kita lihat. Lalu yang ini adalah garis Carley C. Bisa kita lihat di sini. Nah, setelah itu juga kita lihat di sini pada visur. Seharusnya visur tidak mengandung cairan atau apapun, tapi di sini kita lihat ada gambaran opak. Nah, kita bisa lihat di sini ada gambaran opak yang menandakan ini adalah adanya cairan pada atau efusi pada visurnya atau masuknya cairan pada visur.
Demikian pula di antara toraks dan juga pleura. Di sini kita melihat juga ada gambaran opak. Di sini juga, berarti adanya juga cairan seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita masuk, kita lihat lagi di sini, tampakannya ini seperti menyerupai sebuah sayap dari kupu-kupu ataupun kelelawar. Walaupun di sini memang belum terlalu jelas kelihatan, itu merupakan gambar dari butterfly appearance yang biasanya muncul pada edema paru ataupun juga bisa muncul pada congenital heart failure. Nah, lalu selanjutnya kita bisa melihat lagi yang selanjutnya adalah G. Di sini seharusnya G itu adalah gastric and soft tissue. Kita bisa lihat di sini ada tampakan di sini seperti ada gambaran lusen sedikit. Ini merupakan bagian dari gasternya yang memang terdapat di bawah hemidiafragma sebelah kiri. Ini adalah gambaran dari gasternya. Lalu kita bisa lihat soft tissue yang ada di sini. Tidak ada yang mengalami kelainan yang berarti, semuanya masih dalam batas normal di sini kita lihat. Dan yang terakhir adalah H. Sebenarnya H ini bisa digabung dengan lung field tadi, karena dia menunjukkan pada hilum atau tempat keluarnya di sini adalah vaskularisasi dan juga lain-lainnya, ada limfonodus dan lain sebagainya. Untuk penjelasannya sudah seperti yang saya jelaskan di bagian F tadi. Nah, untuk diagnosisnya adalah congenital heart failure dengan diagnosis banding yaitu efusi pleura atau infark miokard. Demikian dari interpretasi chest X-ray ini. Semoga dapat memberikan penjelasan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.